Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ta'arraf, ismi Muhammad Rizki Abdullah. Huna samihni uridu an atakallam bil lughatil Indonesia tashilan wa tafhiman li wa lakum. Jadi di sini saya ingin menjelaskan sedikit daripada 4 kategori. Yang pertama uji validitas, yang kedua reliabilitas, yang ketiga tingkat kesukaran, dan yang terakhir daya pembeda. Nah, langsung saja, bagaimana caranya kita mengetahui uji validitas? Nah, kita kasih tutor ya guys ya. Yang pertama, kita memasuki ke Excel terlebih dahulu. Di sini terdapat data siswa beserta nilainya. Lalu kita kopas, Ctrl C, dan kita pindahkan ke aplikasi SPSS. Nah, lalu kita tempel, Ctrl V. Nah, di sini sudah terdapat data nilai. Lalu kita pergi ke Analyze, lalu Correlate, Bivariate. Nah, kolom yang ini kita blok, kita pindahkan ke kolom sampingnya. Lalu kita OK. Nah, di sini sudah terdapat nilai uji validitas. Nah, bagaimana cara kita mengetahui apakah nilai ini valid atau tidak? Kita melihat daripada nilai signifikannya. Nilai signifikannya ini lebih kecil ataukah lebih besar. Apabila lebih kecil, maka nilai ini valid. Lebih kecil dari apa? Lebih kecil daripada nilai patokan 0,05. Apabila lebih besar daripada 0,05, maka nilai ini tidak valid. Seperti itu. Soal yang pertama, nilai signifikannya adalah 0,113. Nah, ini tidak valid karena lebih besar daripada 0,05. Soal yang kedua, 0,45. Nah, ini valid karena hampir mendekati 0,05. Soal yang ketiga tidak valid karena lebih besar daripada 0,05, 0,077. Nah, yang keempat valid ya. Yang keempat valid karena lebih kecil daripada 0,05, yaitu 0,001. Yang kelima, soal yang kelima tidak valid. Nah, ini lebih besar, 0,077. Soal yang keenam tidak valid juga, 0,234. Nah, ini banyak enggak valid ya. Soal yang ketujuh tidak valid, 0,523, lebih besar ini daripada 0,05. Soal yang ke-8 valid. Nah, ini valid. Soal ke-8 0,032, mendekati. Soal yang ke-9 tidak valid, 0,1113, lebih besar. Yang ke-10 tidak valid juga, 0,523, karena lebih besar daripada 0,05. Nah, di sini berarti yang valid ada 3 nomor. Yang pertama soal nomor 2 0,45, soal keempat 0,001, dan yang ketiga 0,32. Nah, ini valid. Yang valid ada 3. Nah, selanjutnya yaitu uji coba reliabilitas. Nah, bagaimana cara kita mengetahui? Langkah pertama kita masuk ke Analyze. Nah, Analyze, lalu ke Scale, dan klik Reliability Analysis. Nah, kolom yang kiri di blok, kita blok, lalu kita pindahkan ke kolom sampingnya, kecuali yang var 00011. Nah, kecuali itu kita sampingkan. Lalu di sini kita klik OK. Nah, sudah masuk. Kita scroll ke bawah, ada reliability statistik. Nah, bagaimana kita mengetahui apakah ini reliable atau tidak? Nah,
Jadi soal yang reliable yang layak untuk diujikan kepada peserta didik jika nilai signifikannya di atas 0,05. Jadi kebalikannya daripada nilai uji coba validitas. Reliabilitas itu kebalikannya daripada uji coba validitas. Jadi di atas 0,05 berarti nilai ini reliable. Nah, kita lihat di sini ada reliability statistik. Nah, Cronbach alpha. Nah, di sini nilainya ada 0,421. Nah, nilai ini lebih besar daripada 0,05. Jadi di sini reliable ya, nilai ini reliable. Seperti itu. Nah, pembahasan kita selanjutnya yaitu tingkat kesukaran. Nah, kita kembali terlebih dahulu. Kita masuk ke analyze lagi, lalu deskriptif statistik, lalu ke frequencies. Nah, di sini kolom kita pindahkan ke kolom selanjutnya. Lalu kita kecuali yang var 11 ya, kita kecualikan itu. Lalu kita masuk ke statistik, lalu kita centang yang min, continue, oke. Nah, di sini sudah masuk ya nilai tingkat kesukaran. Nah, di sini sudah ada minnya ya. Bagaimana cara kita mengetahui apakah soal ini sukar atau tidak? Di sini ada indeks tingkat kesukaran. Yang pertama 0,71 sampai 1,00 itu dihitung mudah. 0,31 sampai 0,70 berarti soal itu sedang. 0,00 sampai 0,30 berarti sukar. Nah, di sini kita lihat daripada min. Soal yang pertama 0,8421. Nah, di sini dibilang terhitung mudah. Di antara 0,71 kita lihat indeksnya 0,71 sampai 1 berarti mudah. Di sini 0,8421 berarti mudah. Yang kedua 0, sama ya, sama nomor pertama kayak nomor pertama 0,8421 mudah. Yang ketiga 0,6316. Nah, ini berarti sedang. Di antara 0,31 sampai 0,70 sedang. Yang keempat 0,5789. Nah, ini sedang juga. Yang kelima 0,6316 sedang juga. Yang keenam 0,8421 di antara 0,71 sampai 1 berarti mudah. Yang ketujuh 0,8947. Nah, sama mudah juga. Yang kedelapan 0,7368. Nah, mudah. Yang ke-9 0,8421 mudah juga. Wah, ini mudah semua ya soalnya. Yang ke-10 0,8947 mudah juga. Berarti semuanya mudah kecuali nomor 3, nomor 4 dan nomor 5. Nah, seperti itu cara mengetahui tingkat kesukaran soal. Nah, kita melihat dari patokannya, indeks tingkat kesukarannya tadi 0,71 sampai 1 berarti mudah. 0,31 sampai 0,70 berarti sedang. 0,00 sampai 0,30 berarti sukar. Nah, seperti itu. Pembahasan kita selanjutnya yaitu daya pembeda. Nah, bagaimana cara kita mengetahui? Nah, kita lihat bareng-bareng. Kita kembali, nah, kita masuk ke analyze, lalu ke scale, lalu ke reliability, lalu nah di sini statistik. Nah, di sini kita centang semua ya, item, scale, if item deleted. Nah, ini kita centang semua, lalu continue, oke. Nah, di sini nah kita scroll ke bawah, ada item total statistik. Nah, di sini. Nah, bagaimana cara kita mengetahui apakah nilai ini
jelek, cukup baik atau sangat baik. Nah, pada daya beda di sini ada interpretasi daya beda. Ada nilai patokannya juga seperti sama pada pembahasan kita yang sebelumnya. Nah, di sini nilai patokannya interpretasi daya beda dimulai dari 0,00 sampai 0,19 berarti jelek. 0,20 sampai 0,39 cukup. 0,40 sampai 0,69 berarti baik. 0,70 sampai 1,00 berarti sangat baik. Nah, kita lihat dari kolom yang ketiga, total correlation. Total correlation. Nah, soal yang pertama 0,160. Nah, di sini berarti sangat baik ya, karena lebih dari 0,70 sampai 1. Yang soal kedua 0,261 sangat baik juga, lebih dari 0,70 sampai 1, 0,00. Yang ketiga 0,128 sangat baik juga. Yang keempat 0,510 sangat baik juga. Yang kelima 0,034. Nah, ini cukup. Yang keenam 0,128. Nah, ini sangat baik juga. Yang ketujuh 0,64 baik. Nah, karena baik tadi nilai patokannya 0,40 sampai 0,69. Nah, di sini 0,64. 0,064. Yang ke-8 0,034. Nah, ini cukup. Cukup tadi kan 0,20 sampai 0,39. Nah, cukup. Yang ke-9 0,247. Di sini sangat baik. Yang terakhir 0,160 sangat baik juga. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwasanya soal di sini ada sebagian yang layak diujikan kepada peserta didik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wa akhirul kalam, samihni ala kulli khoto'i. Idza wajadtum khoto'an fahuwa minni wa idza wajadtum khairan fahuwa minallah. Samihni ala kulli khoto'i. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.